Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu bab lingkaran ya. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, gambarnya seperti ini. Titik yang tertentu itu yang dimaksudkan adalah titik 0 yang di sini ya. Kemudian kumpulan titik-titiknya adalah dalam bentuk garis, karena garis itu adalah kumpulan titik-titik ya, seperti itu. Tapi bentuknya melengkung dan tertutup gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada juga yang menyebutkan seperti ini. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Seperti ini ya pengertian dari lingkaran. Silakan dicatat dan dipahami. Kemudian selanjutnya, pada materi ini fokus kita adalah membahas tentang bagian-bagian lingkaran ya. Yang pertama ada yang disebut dengan titik pusat. Kedua ada juga yang disebut dengan diameter. Yang ketiga ada juga yang disebut dengan jari-jari. Yang keempat ada juga yang disebut dengan busur. Kelima ada juga yang disebut dengan tali busur. Dan yang keenam ada juring. Ketujuh ada tembereng. Dan yang terakhir tentunya ada apotema ya. Anak-anakku sekalian, jadi ke-8 bagian lingkaran ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, seperti ini versi lengkapnya ya. Nah, perhatikan yang warna hijau itu disebutnya juring, yang warna oranye itu disebutnya tembereng. OA, OB, OC, garis OA maksudnya ya, garis O ke A, O ke B, O ke C itu disebutnya adalah jari-jari. Garis A ke B yang melalui titik O itu disebutnya diameter. Garis A ke C tapi yang melengkungnya atau yang ada warna biru-biru dikit tuh ya, itu disebutnya busur. Kemudian A ke C yang garisnya lurus itu disebutnya tali busur. Dan O ke D disebutnya apotema. Nah, luar biasa ya. Jadi semuanya bisa diringkas seperti ini. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran dapat kita ketahui hasilnya jika jari-jari atau R atau diameter D sebuah lingkaran diketahui. Rumus keliling lingkaran K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Keterangan K adalah keliling lingkaran, D diameter, R jari-jari, Pi 22/7 atau 3,14 untuk nilainya, dan itu disebutnya Pi ya. Diingat-ingat lambang yang ada di rumus keliling lingkaran itu disebutnya Pi. Oke ya, yang seperti ini nih ya tandanya ya, paling bawah ya. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik untuk lebih memantapkan. Bapak akan coba kalian mengerjakan latihan 1B ya. Tentukan keliling lingkaran dari gambarnya seperti ini. Nah, ini masih tetap jari-jari. Jari-jarinya itu 20 cm. Maka cara mencari kelilingnya tentunya rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Perhatikan, jari-jarinya 20, maka itu kelipatan 7 atau bukan? Tentunya bukan. Kalau bukan kelipatan 7, maka nanti Pi-nya 3,14. 2 dikali ya. Pi-nya kita ubah 3,14 dikali R-nya adalah 20. Sesuai dengan soalnya ya. Oke. Setelah sampai seperti ini, Bapak menyarankan 3,14-nya diakhirkan. Oleh karenanya yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 2 kali 20-nya terlebih dahulu. Berapa 2 kali 20? 40 dikali dengan 3,14. Ingat ya, 40-nya itu dihasilkan dari 2 dikali 20-nya dulu. 3,14-nya kita akhirkan pengerjaannya seperti itu ya. Oke, seperti ini 40 dikali 3,14. Hasil akhirnya adalah tinggal dikalikan 125,6 cm. Itu adalah jawaban 1B. Tentunya rumusnya masih tetap sama, tinggal nilai Pi-nya disesuaikan dengan nilai jari-jari yang diketahui dalam soal. Gitu ya. Adalah harus diingat rumus keliling dan luas lingkaran. Ini sebenarnya sudah dibahas
2 pertemuan yang lalu ya. Tapi tidak apa-apa, kita hanya mengingat saja rumusnya. Rumus keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Oke ya, ini keliling lingkaran. Kemudian rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat ya, atau R pangkat 2, sama saja ya. Nah, ini adalah rumusnya yang perlu kalian ingat. Nah, Bapak ingat-ingat lagi tentang keterangannya. K itu artinya keliling lingkaran, biasanya dalam bentuk cm. L itu adalah luas lingkaran, cm persegi atau cm kuadrat ya. Kemudian R adalah jari-jari, bentuknya cm. Pi nilainya 22/7 atau 3,14 ya. Diingat-ingat kalau 22/7 itu untuk nilai R atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7 maka pi-nya nilainya 3,14. Oke ya, mudah-mudahan semuanya ingat nih. Oke, lanjut ya, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, latihan 3 tentunya ya, masih nomor 1B tapi sekarang ya. Tentukan luas lingkaran dari gambarnya seperti ini ya, perhatikan baik-baik, jari-jarinya adalah 20. Maka cara menjawabnya tentunya masih tetap sama, kita gunakan rumus yang tadi disampaikan di awal. L sama dengan Pi kali R pangkat 2, di mana Pi-nya karena ini 20 maka ini bukan kelipatan 7. Karena jari-jarinya 20 maka ini bukan kelipatan 7, maka Pi-nya adalah 3,14. Dikali R-nya tentunya 20 pangkat 2. Oke, kita ubah dulu 20 pangkat 2 itu 3,14 dikali 20 dikali 20 tentunya. Seperti itu ya. Kemudian hasilnya adalah 3,14, 20 kali 20 hasilnya 400 ya. 3,14 kali 400 hasil akhirnya adalah tentunya 1256 cm persegi. Oke ya, itu adalah pembahasan soal yang 1B. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Harus paham ya, kenapa pi-nya pakai 3,14, dikarenakan jari-jari yang diketahuinya bukan kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 jari-jarinya, maka gunakan 22/7. Itu ya. Oke, sip. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan nilai jari-jari dan diameter. Nah, cara mencari jari-jari atau diameter dengan yang diketahui adalah luas lingkarannya tentunya ya. Nah, seperti ini rumusnya ya. Perhatikan baik-baik. Boleh menggunakan R kuadrat sama dengan L dibagi Pi, atau R kuadrat sama dengan L per Pi ya. Untuk yang dibagi Pi, L dibagi Pi itu ketika nilai Pi-nya adalah 22/7. Sedangkan L per Pi itu digunakan ketika nilai Pi-nya adalah 3,14. Oke, kita tulis ulang ya. Keterangannya adalah seperti ini. R itu adalah jari-jari, L-nya adalah luas lingkaran, dan Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Ingat-ingat ya. Nah, pada penyelesaian untuk mencari nilai jari-jari dan diameter ini, ketika Pi-nya 3,14 itu biasanya ada keterangan di soalnya dalam kurung Pi 3,14. Ketika tidak ada dalam kurungnya, biasanya menggunakan 22/7. Ingat baik-baik ya dan dicatat tentunya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal latihan 3 nomor 3A. Tentukan jari-jari dan diameter lingkaran jika luas lingkaran L sama dengan 154 cm persegi. Nah, maka cara menjawabnya tentunya seperti ini. R kuadrat sama dengan L dibagi Pi. Diingat-ingat ya, karena ini tidak ada dalam kurung Pi sama dengan 3,14, maka ini sudah dipastikan Pi-nya adalah 22/7. Gitu ya. L-nya kita tulis 154 dibagi 22/7. Oke, dilihat di situ ada operasi pembagian. Kita ubah menjadi operasi perkalian. 154 dikali 7/22. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 154 dibagi dengan 22. Berapa 154 dibagi 22? Tentunya hasilnya adalah 7. Oke ya. 7 tersisalah hasilnya 7 dikali dengan 7.
Seperti itu. 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Ya, jadi R kuadrat sama dengan 49. Nah, yang namanya jari-jari itu hanya R-nya saja. Maka bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Maka R sama dengan kuadratnya diubah menjadi akar. Akar 49. Akar dari 49 berapa? Nah, mudah-mudahan sudah pada hafal nih ya. Akar pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, dan seterusnya ya. Kalau akar dari 49 tentunya adalah 7 ya, 7 cm. Jadi jari-jarinya sudah kita ketahui di soal nomor 3A ini, yaitu 7 cm. Sekarang kita tinggal cari diameternya. Diameter itu tentunya adalah 2 kali jari. Jari-jarinya berapa? Tentunya jari-jarinya adalah 7. Sesuai dengan soal ini kita ketahui jari-jarinya adalah 7 ya. Yang tadi kita cari itu hasilnya 7 jari-jarinya. Maka tinggal dikali 2 kali 7 gitu ya. Berapa hasilnya? Tentunya 14 cm. Ya, selesai ya. Untuk soal nomor 3A ini jawaban akhirnya adalah jari-jarinya 7, diameternya 14 cm. Oke ya. Silakan dicatat di buku catatan supaya bisa paham ketika memperoleh soal yang serupa dengan soal ini.